Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Zainal sebagai calon guru penggerak di Angkatan ke-7 Kota Bandung. Saat ini kita sudah masuk di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah, pada modul ini saya akan melakukan sesi wawancara atau interview. Seperti apa wawancaranya? Mari kita simak. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hari, alhamdulillah. Gimana kondisi Pak Hari? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana CGP-nya? Alhamdulillah, Pak, masih berjalan, Pak. Terus lanjutkan ya. Mudah-mudahan dengan semangat yang terus harus dipacu ternyata, Pak, ya. Iya. Kegiatan ini mah hebat buat kita, terutama untuk meningkatkan motivasi kita bekerja sebagai ASN. Tentang menjadi kepala sekolah itu hanya ribet kecil lah. Tapi kita punya pengalaman yang begitu hebat, punya ilmu yang begitu banyak dari orang-orang yang berilmu untuk bekal menghadapi kegiatan kita, menyampaikan ilmu di anak-anak yang sudah begitu banyak pengetahuan juga sebetulnya ya. Oke, kira-kira yang bisa bantu Pak Hari? Nah, mohon maaf nih sebelumnya, Pak Haji, diganggu waktunya. Tidak bisa, kita diskusi kecil aja lah. Iya. Diskusi. Nih, dan saya juga mohon izinnya untuk melakukan perekaman Siap. selama kita melakukan sesi interview atau Iya. wawancara nih, Pak. Karena memang saya ada salah satu tugas pemenuhan dari calon guru penggerak. Saya di Angkatan 7 ini sudah masuk di modul 3.1 tentang mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin, kurang lebih seperti itu. Nah, di modul itu saya memang ada sebuah tugas untuk menginterview atasan atau pemimpin gitu. Dalam hal ini mungkin Bapak ya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Pak, untuk mengawali wawancara ini, Bapak sebagai kepala sekolah mungkin akan dihadapkan dengan sebuah dinamika problematika nih. Untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu seperti apa sih, Pak? Terima kasih Pak Hari, dan mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat untuk kesuksesan Pak Hari. Tentang dinamika, tampaknya sepanjang manusia hidup tidak akan hilang dinamika. Karena kita sadar di sekolah itu tidak sendiri. Betul. Banyak sekali teman-teman yang berbagai usia, kadang berbagai disiplin ilmu, dari berbagai perguruan tinggi, dan juga didukung dengan berbedanya pengalaman. Nah, dari permasalahan ini biasanya juga menimbulkan permasalahan-permasalahan ya. Permasalahan-permasalahan yang hadir tiap hari dalam kegiatan itu. Lalu kiat kita selaku kepala sekolah, seandainya kita menghadapi permasalahan-permasalahan ini, ya pertama mungkin tidak terlepas dari selalu berdiskusi lah. Berdiskusi dan menentukan titik arah yang sama. Ya, arahnya kemana ini? Kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Boleh saja tekniknya berbeda, boleh saja ilmunya berbeda, tapi kan kita kembali ke arah yang sama itu. Tujuan yang sama. Tidak lepas dari niatnya yang juga yang sama. Tidak ada itu mungkin. Tapi kalau terjadi ada apa tadi dilema etika yang contohnya dilema etika itu apa kira-kira Pak Hari yang lebih dekat biar Bapak satu sisi kita harus mengajar, betul. Satu sisi kita harus melakukan kegiatan workshop atau apa. Kalau dilihat itu kan sama-sama pentingnya. Betul. Nah maka yang saya lakukan, yang Bapak lakukan itu melihat, menimbang mana yang, karena ini posisinya wajib semua. Betul. Ya,
Tapi ketika ada wajib dan wajib pasti ada yang lebih wajib, Gitu. Ada prioritas. Ada prioritas. Ya. Nah, lalu juga selain itu kita melihat di pinggir kita, kalau mau mengambil kesimpulan, ya kita mengambil workshop juga penting, ilmu baru. Kita akan menambah ilmu baru, menambah wawasan baru, menambah strategi baru. Yes. Tapi kita mengajar juga, kita itu juga wajib juga begitu. Nah, kalau Bapak selama kegiatan di sekolah, di kelas bisa ditinggalkan dan tidak akan menimbulkan gejolak, dan ketika ada apa-apa ada yang memegang, ada yang membackup, bisa dilepaskan. Ya, kalau seandainya kegiatan ini akan membuat madorot untuk siswa, untuk madorot, untuk ditinggalkan akan melahirkan kemadorotan untuk lembaga, ya terpaksa Bapak akan mengambil untuk berada di tempat kepala sekolah. Jadi akhirnya barangkali terlepas dari kita juga sebelum mengambil itu ada madarat dan mafsadatnya, begitulah. Sama-sama penting. Nah, itu mungkin yang Bapak lakukan, tidak lebih dari itu, dan belum ada lagi teori yang Bapak pegang kecuali itu, begitu. Dilihat, aduh mana ini gitu kan. Mengapa? Karena kalau workshop ditinggalkan karena ini penting, toh bisa kita mencari dari teman. Nah, kita mencari ilmunya dari teman, ataupun bisa transfer file dan segala macam, dibaca, didiskusikan nanti begitu. Tapi kalau kejadian di sekolah karena tidak ada yang orang yang didewasakan karena punya tugas masing-masing, ya lebih baik kita diam di sini saja gitu. Karena mengganggu keberlangsungan pembelajaran Pak ya. Itu mungkin ya. Nah, dari identifikasi tadi akan dihadapkan dalam sebuah kasus-kasus yang sama-sama penting, sama-sama benar, tadi Bapak telah mengutarakannya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, mungkin tadi salah satu contohnya menimbang mana yang prioritas Pak, gitu Pak ya. Dan melihat ada sisi yang ditinggalkan tuh resikonya bisa di backup atau bisa dikondusifkan mungkin Pak ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini, selain tadi ada menimbang yang memprioritaskan atau melakukan mengecek lingkungannya, mungkin apa saja nih di luar jawaban yang tadi mungkin? Ya mungkin prosedur atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama mendalami juga secara di luar materi yang akan dijadikan workshop. Ya, apakah workshop ini ada ketermanfaatan lah gitu ya. Saya yakin ilmu itu udah bermanfaat juga, tapi adakah korelasi dengan kegiatan saat ini begitu. Terus selain hari ini toh ada lagi kan kegiatan yang di hari lain. Nah, apakah saya bisa ikut di hari lain? Nah, itu juga gitu mungkin karena itu. Terus adakah dia membuat semacam resume buku? Nah, hasilnya begitu. Itu mungkin Pak Hari selama ini yang Bapak pertimbangkan begitu. Karena tetap tugas pokok Bapak di sekolah untuk menuntut ilmu dan mengakomodir teman-teman. Gitu. Saya setuju dengan beberapa langkah yang Bapak tempuh, mungkin ya, melihat dulu materinya seperti apa, terus ada korelasinya enggak dengan kebutuhan ya, apakah memang secara tenaga pendidiknya, secara keilmuan, dan tadi mungkin kalau memang toh ada jadwal berikutnya atau ada sesi pemberian materi di yang lain hari, mungkin itu bisa dikondisikan seperti itu Pak ya. Nah, dari hal-hal apa saja Pak nih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang Bapak anggap efektif nih? Apakah secara komunikasi atau ada pendekatan gitu? Mungkin yang pernah dilakukan sejauh ini Bapak? Ya pertama tetaplah komunikasi yang hati ke hati itu, yang kekeluargaan yang utama ya. Sambil mendalami permasalahan yang terjadi, terus didiskusikan,
dan melahirkan sebuah keputusan biasanya. Jadi tetap sebelum kita memberikan tindakan, sebelum apa kita komunikasi dulu. Kemungkinan teman kita melakukan kesalahan ini karena mungkin terpaksa. Iya betul. Atau mungkin karena beliau itu tidak paham, belum paham, atau mungkin karena saya yakin kalau habit tidak mungkin ya, tapi itu kan kita harus paham seperti itu, tidak harus textbook. Umpamanya orang melakukan tidak hadir 3 hari langsung di-cut, itu kan kita dalami dulu. Mengapa sampai tidak hadir 3 hari? Oh ternyata sakit, alat komunikasi tidak ada, anak-anaknya jauh, suami tidak. Kan masa kita mau harus otokratis seperti itu ya? Makanya eksekusi langsung gitu. Nah, sejauh ini dalam pengambilan keputusan ataupun cara-cara efektif yang sudah dilakukan ya Pak ya, pasti akan menemukan tantangan nih Pak nih. Tantangan apa saja nih biasanya yang muncul Pak? Ya. Pertama, kalau tantangan pasti ada lah ya. Ada tantangan. Itu biasanya tantangan dari lingkungan, ya, dari teman juga. Terus yang kedua tantangan dari hati, karena selalu ada rumahan gitu kan. Dari teman sepertinya, kok mengapa orang ini terus begini, kok dibiarkan bisa aja. Gitu. Tapi kalau saya itu kan orang salah selalu ditegur gimana gitu kan. Itu merupakan sebuah tantangan klasik lah dalam kehidupan itu, pemberikan keputusan. Nah terus dari hati juga, kalau saya bertindak ini juga bagaimana ini hati itu tidak mungkin tidak ada. Ya hati itu selalu muncul karena kita manusia, ada sifatnya getaran-getaran kemanusiaan yang memberi pengaruh terhadap pemberikan keputusan. Lalu bagaimana? Pertama, bisa saja itu keputusan hati itu dipakai ya selama tidak merugikan. Terus tidak diberikan untuk selanjutnya begitu kan. Ada fase-fasenya ya. Sok atau ayeuna mah anjing dan sebagainya. Tapi itu sama kita diedukasi. Terus kepada teman tadi yang merasa tersinggung dengan saya memberikan kebijakan ke ini juga diedukasi, mungkin dengan cara memberikan wawasan bahwa bagaimana kondisi sebenarnya orang ini, mengapa diberikan kebijakan. Ingat bahwa kebijakan itu diberikan untuk terpaksa, ya, dan tidak ke semua orang, tidak semua waktu, tidak setiap saat. Pasti kebijakan itu diberikan seperti itu. Dan kita juga walaupun sudah Pak Hari mengatakan saya tidak lalu berjalan dalam terus kebijakan, harus tetap, tapi tentu satu saat pasti ya, karena mungkin ke situasi yang mengharuskan seperti itu gitu. Contoh hari Senin Pak Hari upacara, pas di jalan kan kita tidak terbang Pak Hari, kita menggunakan menggunakan kendaraan, ban bocor, ya saya tanya bisa dimarahi tidak sesuai dengan konsep, tapi setelah ada buktinya kan hati yang jadi intinya edukasi secara hati ke hati, kemanusiaan, dan itu harus memang selalu ada. Tantangan ya pasti ada lah tantangan. Hanya lihat juga ke teman-teman, kalau orang lain diberi kebijakan itu bukan diberi reward sebetulnya mah, gitu. Tapi justru yang diberi reward itu orang yang melakukan jalan benar gitu. Kalau kamu ingin diberi kebijakan, ya terus seperti mereka, mau nggak gitu kan? Nah, itu. Baik Pak. Nih, setelah mendapati sebuah tantangan mungkin ya dalam setiap pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih Pak? Ya. Pertama tentang yang dilanggarnya saja dulu ya. Kalau yang dilanggarnya memang sudah berat dan tidak layak orang itu melakukan itu, ya mungkin
sedikit agak didorong ke hukum lah gitu ya. Tapi kalau mereka itu tidak tahu ataupun apa, maka ada waktu dulu lah untuk memberikan edukasi, dan kita harus membuat waktu untuk mendalami dulu permasalahan itu. Ya, hanya dalam bapak ketika orang lain melakukan pelanggaran etika itu, ya paling tidak oleh kita sebelum dieksekusi itu tetap edukasi dulu, diberi wawasan dulu, dipanggil dulu, karena orang lain melakukan itu kemungkinan saat itu mungkin hilaf, mungkin apa. Jadi waktu untuk memberikan edukasi itu ada. Mungkin akan ada jadwal. Ada jadwalnya dulu, hanya ada yang speknya ini dan ini. Kalau memang terus menerus begitu, ya itu mah bukan lagi itu, mungkin ada tindakannya yang lebih tegas lagi. Lebih serius ya, Pak. Iya, itu mungkin Pak. Jadi kondisional Pak ya, ketika memang permasalahannya harus segera diambil titik temu dan diselesaikan, mungkin harus sampai selesai. Baiklah Pak. Nah, dalam setiap penyelesaian masalah ataupun pengambilan keputusan dari seorang pemimpin, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pertama, memang cara yang itu bisa dilakukan oleh pribadi Bapak langsung, atau oleh teman sejawatnya yang lebih dekat, karena orang itu akan lebih mengerti, cepat dipahami itu oleh teman dekat. Jadi makanya kita kan di sekolah ada teman yang didewasakan. Dari segi organisasi formal mungkin ada seksi kurikulum, ada kesiswaan, ada bidang kepegawaian, ada bidang apa, bisa saja itu digunakan. Atau ada teman lagi, ada teman sekelasnya, satu angkatan tempatnya yang memang lebih dekat, bisa disampaikan seperti itu, dengan tentu dari muatan-muatan dari Bapak dulu. Karena kalau mungkin dari Bapak langsung tampaknya terlalu apa ya, apalagi ini itu cara. Jadi bisa dengan Bapak, bisa juga dengan organisasi di bawah Bapak, bisa dengan tutor sebaya, bisa teman sejawat lah. Nanti kalau nanti ada kendala lah baru kita diskusikan dengan tetap dengan rasa, dengan bijaksana. Karena izin mungkin orang lain sekarang melakukan kesalahan, bisa saja esok kita yang melakukan kesalahan. Bukan menantang ya. Betul. Gitu. Jadi tidak bukan dalam arti dengan melakukan kesalahan itu berbahagia, tapi ya manusia lah. Ada yaji dua yalkus gitu kan. Ketika kita menurun, kita saja melakukan kegiatan negatif itu. Ketika iman kita sedang naik, bisa saja Fluktuatif ya. Dan harus bercermin diri berarti Pak ya. Baiklah Pak, menuju pertanyaan berikutnya nih Pak nih. Dari semua hal yang disampaikan atau yang menjadi pengalaman ataupun pembelajaran yang dapat dipetik nih Pak, setelah Bapak melakukan pengambilan keputusan terkait dilema etika, apa saja yang mungkin jadi pengalaman? Ya, pengalaman pertama mungkin satu, hadirkan dalam diri kita itu sifat husnudon, berbaik sangka. Yang kedua juga hadirkan dalam tindakan itu koreksi istilahnya, atau apa dalam bahasa agama itu jadi koreksi data lah, koreksi dulu gitulah. Nah, yang selanjutnya mungkin pengalaman bahwa kita hati-hati jangan orang tabayun, nomor 2 itu harus tabayun. Kita harus tabayun, tingkatkan tabayun, berprasangka, terus tabayun. Yang selanjutnya itu kita dulu melakukan kebaikan. Ya. Jadi kita dulu. Ya. Kalau contoh harus datang pagi-pagi, ya kita dulu lah. Dakwah bil hal.
aku dakwah bil maqal. Jadi dakwah dengan praktek itu lebih indah ketimbang kita dengan ngomong. Karena ya sedikitnya mungkin Pak Hari lihat ya kalau kita harus pulang jam 3 ya Bapak pulang jam 3 standby di sini gitu kan. Jam 8 ya Bapak sebelum jam 8 di sini. Nah gitu. Tentang toh pasti banyak Pak orang yang ya jangankan dengan begini, dengan dakwah masih dakwah berkeras juga tetap saja kena demo. Tapi kita berpikir mungkin orang lain itu ada keperluan, ada apa dan selamanya. Jadi yang Bapak utamakan pertama tabayun harus ada ya. Yang ketiga berprasangka baik. Yang ketiga kita dulu yang melakukannya. Itu saja. Setuju Pak. Ini akan jadi sebuah pembelajaran dan pengalaman yang berharga buat saya. Amin. Dari beberapa uraian mengenai sebuah problematika ataupun dilema etika Pak ya. Karena bagaimanapun kita makhluk sosial, mungkin Bapak dengan posisi seorang pemimpin dengan bawahannya pasti akan adalah sebuah permasalahan ya, ataupun memang saya juga sebagai pendidik dengan siswa, dengan lingkungan yang lainnya mungkin Pak. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara Pak ya. Ujung acara. Sesi wawancara ini saya akan tutup dengan menghaturkan hatur nuhun dan terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Boleh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari atas kepercayaannya. Yang kedua, selamat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Amin. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini akan ada manfaat, kebermanfaatan untuk meningkatkan karir Pak Hari. Yang ketiga, permohonan maaf bila apa yang disampaikannya itu tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang Pak Hari. Dan silakan gunakan mencari rujukan yang lain. Itu selamat Pak Hari, mudah-mudahan sukses. Apa yang baik karir, rumah tangga ataupun mencari ilmunya. Selamat. Atur nuhun pisan Bapak. Minta hadir Bapak ini. Atur nuhun. Assalamualaikum. Bapak punten nyungken izin mau mewawancarai Bapak terkait kebijakan-kebijakan yang selama ini Bapak ambil sebagai seorang kepala sekolah. Ini mulai dari saya Bapak pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah tentang moral itu sendiri, sesungguhnya kita bisa melihat yang pertama dari sisi kehadiran para guru. Ketika kita melihat para guru ternyata agak susah kehadirannya, itu memang menjadi suatu yang umum. Kemudian kita langsung dekati lagi, lebih dalam lagi. Nah, bagaimana cara pendalamannya? Kebetulan kalau di sekolah kami itu selalu dalam waktu sholat, terutama zuhur, itu berjamaah ke masjid. Nah, mereka yang agak susah itu memang agak susah untuk bisa ikut berjamaah ke masjid. Nah, ketika susah datang ke masjid berjamaah, kami ngobrolnya ya ngobrol ringan, apa yang menjadi permasalahan, dan ternyata banyak sekali, mulai dari hal keluarga sampai urusan pribadi. Itu yang menjadi standarnya. Dari sana bisa tergali apa yang menjadi permasalahan spesifik dari urusan moral ini. Begitu ya. Jadi dengan setelah sholat zuhur berjamaah, percakapan santai. Baik Bapak, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang paling utama, mana yang paling berdekatan dengan siswa. Siswa ini prioritasnya yang pertama kenyamanan, kedua kegembiraan, ketiga
prioritasnya itu keselamatan. Ketika keselamatan itu berhubungan langsung dengan siswa, itu yang paling menjadi utama, prioritas. Contoh misalkan saya dipanggil oleh kepala dinas, dalam hal waktu yang bersamaan ternyata ada siswa yang misalkan mau berkelahi. Nah, siswa ini kalau diberhentikan dulu atau menyuruh siapa, nanti khawatir masalah keselamatannya. Selamatkan dulu siswa ini. Nanti selanjutnya saya datang ke dinas, tinggal lapor, kasih tahu bahwa barusan terjadi hal yang urgent. Baik. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak ambil, yang biasa Bapak lakukan untuk proses pengambilan keputusan? Langkah apa saja? Ini tergantung dalam hal apa keputusan itu diambil. Biasanya kalau hal-hal yang sifatnya krusial itu saya langsung mengambil keputusan secara pribadi sesuai pengetahuan saya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya untuk jangka panjang, misalkan saya harus mengambil keputusan untuk memilih siapa yang akan menjadi para wakil kepala, saya berikan opsi kepada teman-teman yang ada. Siapa orang-orang yang paling dipercaya oleh teman-teman. Nah, nanti dari teman-teman bisa diambil satu opsi atau setengahnya, dari kami setengahnya. Misalkan ada 4 nih Kapasek itu kalau di SMP, 2 oleh para guru, 2 oleh sebagai kreatif. Jadi tergantung apa yang sifatnya memang lebih ke dalam dan harus, maka saya sebagai leader harus mengambil keputusan cepat. Kalau misalkan tadi kan kata Bapak dalam hal apa? Ini kan kalau misalkan dilema etika, jadi ketika misalkan kayak tadi Bapak berjamaah yang sebetulnya mah Bapak mengajak itu betul, Bapak tidak memaksakan atau tidak membiarkan atau memberikan mereka untuk tidak, guru-guru Bapak untuk tidak berjamaah juga betul-betul saja, karena kan itu kalau istilahnya mah balik lagi ke pribadi. Nah, kalau dihadapkan pada 2 keputusan seperti itu, biasanya Bapak hal apa sih yang Bapak anggap efektif? Oh, lebih baik ini, lebih baik begitu. Ya, itu kan contoh seperti keputusan tadi membuat mengajak sholat berjamaah, itu tidak serta-merta mengajak sholat berjamaah. Kita membuat kesepakatan dulu di sekolah, tata tertib di sekolah, yaitu ketika azan berkumandang semua harus berhenti. Nah, itu keputusan saya ambil sendiri, harus berhenti, kemudian semuanya sholat. Di situ tata tertib yang awalnya gitu. Untuk selanjutnya yaitu tadi ketika ada hal-hal yang memang guru ternyata sekali, 2 kali, 3 kali terus, karena akhirnya kembali kepada masalah personal. Nah, di sanalah saya mulai memberikan umpan balik apa sebenarnya yang menjadi permasalahan. Jadi itu yang saya lakukan prioritasnya. Baik. Lanjut ya. Ya, silakan Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, ini yang mau ditanyakan adalah hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika, Pak? Tantangannya seperti apa? Tantangannya itu adalah ketika keputusan tersebut berkenaan dengan masalah personal yang sifatnya akan memberatkan baik guru ataupun siapapun. Nah, ini harus bisa kita lakukan konsisten serta reliable, artinya kepada siapapun dimanapun harus sama, bahkan terhadap diri sendiri saya harus sama. Contoh misalkan tentang kehadiran siapapun, maka kehadiran itu harus sama, karena urusannya urusan dengan dinas pendidikan gitu. Rules, Ya, aturan, rules. Ya, aturan Pak ya yang harus ditegakkan, berarti harus sama ya Pak ya, ininya perlakuannya. Terus pertanyaan berikutnya Pak, ketika memiliki tantangan seperti tadi, kira-kira
ada jadwal tertentu nggak Pak ketika menyelesaikan permasalahan tadi? Apakah tempatnya, waktunya? Ya, yang paling utama saya punya jadwal bulanan yaitu rapat dinas. Oh iya. Nah, selain rapat dinas, saya mempunyai jadwal pekanan, tetapi informal. Jadwal pekanan ini lebih kepada menggugah antar personal. Melalui Zoom kami suka bertemu setiap Jumat malam pada Isya. Di sana kami ngobrol apapun, tapi lebih diniatkan untuk perbaikan bersama. Jadi memang sudah ada jadwal tertentu ya Pak, kayak peningkatan kebersamaannya gitu. Begitu. Berarti prosedurnya atau bentuknya seperti itu Pak ya? Kalau saya Oke, ya, siap. Mangga Pak Ari. Ya, berikutnya Pak, ada beberapa usaha atau upaya yang mungkin tadi sudah sudah dilakukan, bahkan ada yang efektif, bahkan ada strategi yang Ya, menurut prosedurnya kita juga. ya bagus ya, bisa dicoba lah ya. Iya. Nah, berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? untuk masalah dilema etika yang paling utama, yang paling mempermudah adalah saya sendiri yang harus membuat contoh. Ya. Ini akan mempermudah ketika ada di kasus dilema dalam hal etika, kemudian saya tidak sesuai atau tidak terkena, itu kami akan dengan mudah untuk memberikan masukan. Lain halnya ketika seseorang mengambil keputusan ternyata dirinya pun seperti apa yang diputuskan, artinya melanggarnya ini sendiri, itu yang akan mempersulit. Nah, saya berusaha agar tidak masuk dalam ranah-ranah yang mempersulit diri, yaitu dengan melanggar aturan-aturan, terutama masalah keteladanan dan moral. Itu yang menjadi patokan. Begitu. Ya, ada komitmen lah ya di sana berarti Ya. sudah terbentuk. Nah, berikutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik sebagai pengalaman dari pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Nah, jadi pengambilan keputusan dilema etika itu, yang pertama kita harus berpikir bahwa kita dalam satu sistem itu adalah tubuh. Ketika sakit salah satu tubuh, maka semua harus merasakan. Artinya ketika ada salah seorang di antara kita, di antara orang dalam satu lembaga kita yang terkena masalah dilema dalam hal etika, itu seolah-olah saya yang merasa seperti itu. Maka dengan demikian kita akan semuanya bersama merasakan. Berarti dengan kata lain kayak care base ya, jadi kayak ibarat satu tubuh, kita memperlakukan bagaimana orang lain memperlakukan kita gitu ya. Jadi care based thinking. Baik Bapak, hatur nuhun, terima kasih untuk kesempatannya, untuk Selamat ilmunya. menunaikan ibadah puasa. Iya, Sama-sama. Selamat Bapak menjalankan ibadah umroh. Amin. Sehat, lancar, dubika kembali lagi. Terima kasih. Doakan kami juga Pak. Siap. Ya, doakan kami segera sama-sama. lancar, Pak. Besok saya mulai berangkat asar jam 3. Alhamdulillah. Ya, Lancar. Sehat-sehat Bapak, Siap. lancar. Hatur nuhun ya. Bapak, sampai nuhun. Abi pamit Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana mau Pak? Alhamdulillah. Pak Asep, mohon izin nih mengganggu dulu waktunya sebentar nih. Sehubungan saya ada sebuah pemenuhan tugas, dan saat ini saya kan sebagai calon guru penggerak di angkatan 7. Nah, sudah masuk di modul 3.1 nih. Dan sekarang saya harus melakukan sesi interview atau wawancara nih kepada kepala sekolah lah, pemimpinnya. Pak Asep, sebelumnya saya mohon izin untuk direkam ya. Percakapan kita beberapa menit ke depan. Tidak masalah, silakan. Aman ya Pak Asep. Baiklah Pak Asep nih, untuk pertanyaan yang pertama nih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa Pak?
dilema untuk siswa atau gimana? Bisa untuk siswa atau untuk guru-guru juga. Atau ada permasalahan yang lain yang menurut Pak Asep ini sebuah kebingungan. Seperti apa harus mengambil keputusannya? Khususnya di AKJ ya. Ya. Nah, untuk masalah awal khususnya untuk saya khususnya kan memperhatikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan khususnya dengan pendidik pengajar yang notabene kebetulan dalam tinggi pada muda semua. Istilahnya kami semua untuk membangun dari awal tentu dari pedagogiknya ya. 4 kompetensi guru itu yang perlu diterapkan. Yang 4 kompetensi yang tentu dalam hal ini dari bagaimana cara memandang orang tua tentu dalam sosial. Begitu juga bagaimana cara mendidik siswa penguasaan di dalam kelas. Itu yang sangat menjadi prioritas kami. Begitu juga bagaimana caranya si guru yang di Alking ini bisa terjun juga bukan hanya mengajar, tetapi bisa terlibat dalam sebuah manajerial, manajemen. Nah dalam hal ini yang sangat ekstra, yang tentu dalam hal ini kami bagi-bagi waktu, bagaimana cara penerapan kemampuan dari tenaga pendidik kami khususnya di Alking ini. Kebetulan di Alking ini semua kami tetapkan. Jadi istilahnya fokus tidak mengajar mencabar masing-masing. Ketika kami sudah memfokuskan tenaga pendidiknya difokuskan menetap di sini, sehingga kami bentuknya ya alhamdulillah lumayan perkembangannya seperti itu karena tiap harinya kami pantau. Terus kami bina, begitu juga kami evaluasi, begitu juga skema kami sini tentu harus ada yang namanya proses penilaian. Dan sebenarnya untuk menjadi rujukan prosesnya apa yang menjadi kekurangan dari kemampuan guru yang ada di sini, sehingga nanti bahan rekomendasi untuk adanya proses pembinaan selanjutnya. Itu untuk tenaga pendidik kami. Nah untuk masalah di sini. Nah, sebagai seorang pemimpin nih Pak Sep, pasti akan mendapatkan sebuah kasus nih, dilema nih, misalkan tadi dengan guru nih, dengan kompetensi guru kan mungkin berbeda-beda juga seperti halnya siswa. Pak Sep seperti apa sih untuk mengidentifikasi kasus yang mungkin ada di guru yang menurut Pak Sep ini perlu adanya keputusan dari seorang pemimpin? Seperti apa nih cara melihat ada sebuah mungkin ada yang harus diselesaikan oleh seorang kasus-kasus dari guru kami pada dasarnya yang pertama dipantau yang paling utama satu bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik. Satu amanah dari guru tersebut dari kehadirannya. Disiplin ya. Disiplin kehadirannya. Ini guru kalau seandainya tidak banyak ketidakhadiran tentu itu menjadi pelanggaran langsung dari KFC kita. Tentu yang pertama penanganannya tidak harus eksekusi, tidak eksekusi langsung dikeluarkan, tetapi kami melakukan pembinaan. Ada peringatan dari SP1, SP2 sampai ya titik finalnya SP3. Kalau tidak ada perubahan sudah dilakukan proses pembinaan. Ya tentu kami melakukan eksekusi itu berupa tidak diperpanjang kembali kontrak panas seperti itu. Itu diantaranya ya. Begitu juga untuk masalah kasus-kasus yang lain. Satu kurang menguasainya dalam pembelajaran. Yang tadi juga itu kan untuk rekomendasi penemuan di lapangan jika guru tidak menguasai di dalam kelas, itu menjadi pembinaan kami juga. Seperti hal yang kecil saja, guru ke kelas itu bukan hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi menerapkan bagaimana caranya. Karena guru kan dibujuk ditiru. Pas masuk kelas harus memberikan contoh teladan, memberikan teladan di antara dari hal yang kecil. Satu penerapan tentang bagaimana mengajar kesadaran diri siswa untuk peduli hal yang kecil. Di antaranya ketika berantakan mau dirapikan. Pembiasaan baik lah ya. Pembiasaan. Gitu. Ketika ada suatu kegiatan keagamaan kita terlibat juga di sana. Kami melakukan penilaian, begitu juga kan ada supervisi akademik itu pasti. Karena untuk penilaian kinerja pada saat pembelajaran itu kan agak sudah menjadi program. Tetapi hal-hal yang lain yaitu menjadi pantauan kami. Siapa Sep? Di sini saya mencermati pemaparan dan ternyata sudah bisa menjawab di dua pertanyaan yang seharusnya saya ajukan. Saya tadi simak bagaimana
Pak Asep menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti halnya tadi kedisiplinan ya. Karena di sisi lain sekolah juga butuh seorang guru yang memang harus mencontohkan hal yang baik, disiplin. Nah, sementara juga masih ada pelanggaran dari sisi gurunya kayak tidak hadir. Ini kan mengandung dua nilai kebajikan nih, ada tanggung jawab dan rasa mungkin dari Pak Asep juga tidak langsung menegur tadi saya simak ya, berarti dalam arti ada peringatan juga, tidak ada eksekusi langsung lah gitu. Nah, untuk di pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Asep bisa lakukan selama ini? Nah, tadi saya cermati ada juga ternyata ya, ada semacam mengidentifikasi lah dari hasil-hasil dengan rekan-rekan gurunya. Akhirnya muncullah sebuah pembinaan ya. Ada yang bisa diutarakan lebih jauhnya lagi seperti apa Pak? Misalkan selain hal-hal yang pembinaan kan satu guru di sini harus mengetahui tentang masalah tadi permasalahan tentang kedisiplinan, tentang komitmen ya, itu kan di awal kami sampaikan. Di awal kami tentukan dulu bahwa yang namanya ketentuan di APJT peraturan untuk sebagai staf pendidik seperti begini aturannya. Yang keduanya ketika ada penerapan pembelajaran masuk di dalam kelas, ketentuannya seperti apa kata tertib di dalam kelas sebagai guru. Begitu juga pada saat evaluasi komunikasi dengan orang tua terhadap laporan-laporan data pencapaian dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, itu pun menjadikan tahap evaluasi. Kami suruh kepala sekolah untuk mengetahui ketercapaian sudah seberapa persen, itu diantaranya. Nah, tindakan hal ini mengenai permasalahan yang tadi, bahwa dari setiap guru kan kita permasalahannya variatif. Variatif, ada yang proaktif si guru tersebut, ada yang peka, dan ada yang hari-hari tidak gitu. Cuek yang menjadi fokus perhatian saya selaku pemimpin. Melakukan proses pengawasan itu intens gitu. Sehingga intent itu untuk kami petakan dulu dari setiap karakter guru tersebut. Misalkan dalam satu minggu ini saya survei ke lapangan, menemukan guru si A, si guru A teh cara mengajar teh misalkan kurang menyenangkan, kurang begitu variatif. Kami catat untuk menjadi sebuah rekomendasi konsumsi nanti ketika ada permasalahan tersebut menjadi proses pembinaan seperti apa gitu. Begitu juga ketika guru kurang pekatnya terhadap instruksi atau perintah yang sekiranya sudah diturunkan dari manajemen yang harus sekiranya disebarluaskan. Ternyata hal tersebut tidak dihiraukan atau tidak diikuti. Kami melakukan pengawasan dan melakukan proses pemanggilan pada saat hari itu juga. Karena tingkat kepekaan guru pun itu sangat penting terhadap komunikasi antara pimpinan manajerial sampai ke bawah. Begitu diantara. Jadi permasalahan pada dasarnya bukan masalah penguasaan di bidang akademik, semua guru mau menguasai. Tetapi permasalahannya itu di atas sosial. Nah itu komunikasi. Banyak pembahasan yang kedua tentang variatifnya, begitu juga variasinya atau dari secara ini mah kolaborasi dari tingkat kreativitas membangun suasana hidup. Suasana hidup. Saya terapkan kepada guru itu, buatkan pembelajaran itu yang sangat hidup, sehingga anak belajar tidak terasa hanya 2 jam karya saja. Guru pemacaran, guru bisa menyenangkan. Dekat bukan berarti dekat dengan kuota punat, tapi dekat punya wibawa, tapi wibawa itu menyenangkan. Sesuatu yang prinsip dari saya. Nah berikutnya Pak Asep,
hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, selain tadi ada pengawasan, ada yang melakukan supervisi, pembinaan, yang dianggap efektif apa nih kira-kira? Dianggap efektif mah jadi pada saat ada permasalahan guru tersebut, si guru tersebut merespon dengan baik. Karena pada dasarnya kami memberikan Komunikasi, bukan berarti memberi semacam kayak dakwaan, bukan, tetapi semacam adanya motivasi. Tentu dalam hal ini motivasi bukan berarti gambaran dari kepala sekolah tidak memberikan contoh, tapi turun dari pimpinan juga memberikan contoh ke bawah. Figur ya. Figur. Dan kembali lagi figur kepala sekolah, pimpinan itu harus memberikan teladan kepada jajarannya. Ketika teladan dari atas ke bawah pun akan mengikuti teladan tersebut. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu. Ingasur sumber. Ini beranjak ke pertanyaan berikutnya Pak Asep. Hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa aja sih? Selain komunikasi Kayak hal etikanya, hal kasus tantangan yang menjadi berat keputusan kepala sekolah saya harus memutus bentuk kebersamaan kembali. Jikalau sudah menjadi ketentuan harus saya putus, disitulah tekanannya. Tergantung dari yang tadi kasus, walaupun kasus ringan, apalagi pos pertama itu tidak ada konsultasi kembali. Tapi kasus ringan yang sekiranya dilakukan terus menerus, sehingga kami melakukan hal tersebut yang menjadi berat, melakukan proses pemutusan hubungan kerja. Itu yang menjadi berat. Kalau swasta ada penerapan yang seperti itu. Karena apa? Tuntutan jikalau tenaga pengajarnya kurang kompeten, kurang bagus, tidak sejalan, lalu melakukan proses pembinaan sudah tidak mengikuti, tidak bisa, tidak ada perubahan, ya itu yang lebih berat saya sebagai pemimpin memutus dari silaturahmi untuk keberlangsungan tersebut. Jujur saya sudah melakukan proses itu. Pernah mengalami berarti? Ini sangat dilema berarti Pak. Kalau dilema ya pada saya kami langsung kelihatan rumah. Jadi pada saya itu hal yang membantu. Ketika ada ketidaksesuaian di sini tentu ada tempat yang lain sekali yang cocok. Saya lakukan. Kami beri solusi. Luar biasa. Nah, selain tantangan nih, apakah Pak Asep memiliki sebuah tata kala atau jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema yang terjadwal gitu untuk bisa menyelesaikannya langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau agenda dalam bentuk prosedur apa nih? Prosedur jadi gini. Apa seperti supervisi nggak dijadwalkan gitu? Semacam apa itu penilaian supervisi itu sudah terjadi. Iya. Karena saya suka menyesuaikan jadwal kepadatan saya juga. Supervisi dulu terkadang saya suka menarikkan. Dimalatkan kepada kurikulum. Jikalau saya tidak bisa terjun langsung. Kalau misalkan ada penentuan agenda saya sudah pembinaan kepada guru yang bersangkutan. Yang perlu ada dikomunikasikan dengan pembinaan kami tentunya jadwal. Menyesuaikan dengan jadwal sebagaimana yang sudah saya sesuai dengan kejadian mungkin yang bisa ditanggulangi. Tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya pada saat penemuan hari itu yang harus diselesaikan hari itu juga. Harus clear ya. Tapi penemuan hari ini dan tentu harus menemukan lagi mencari lebih data-data yang baru untuk kami agregatkan. Oke, luar biasa Pak Asep ya. Itu. Nah, adakah seorang atau faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Asep dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah gitu? Dalam arti bisa jadi media untuk kan yang namanya persoalan mungkin tidak selalu akan diselesaikan dua pihak misalnya Pak Asep ya. Untuk masalah penyelesaian kasus tersebut kami tidak bisa memutuskan itu tadi salah satu pihak langsung eksekusi dari saya yang melakukan penilaian, tapi kami mencari dulu data-data kepastian dari berbagai pihak yang sekiranya dari mana sumber-sumber yang untuk
memperjelas permasalahan ini. Di antaranya satu dari pihak staf saya juga, dari jajaran teman-temannya yang ada di ruang lingkupnya. Begitu juga sumber-sumber yang lain dari berbagai sudut kami libatkan untuk sehingga mengambil keputusan tersebut, penyelesaiannya seperti apa, misalnya sumber kasusnya seperti apa. Kami mengambil dari berbagai sudut sisi permasalahan yang memberikan rekomendasi. Yes. Jadi tidak asal ya. Enggak. Memang dibutuhkan data Data-data dan faktanya seperti apa? Setuju saya dengan pengambilan keputusan Pak Asep ini. Nah, berikutnya nih saya sudah berada di sesi pertanyaan terakhir Pak Asep. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak bisa petik dari beberapa pengalaman atau dari proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan, ada pengalaman apa nih? Nah, justru dari seorang leader, seorang pemimpin, pengalaman-pengalaman itu berdasarkan dari hal-hal yang kecil. Penemuan-penemuan kecil yang tentu itu penemuan yang tentu menjadi fokus pembinaan atau fokus pembelajaran saya sebagai pemimpin untuk melakukan proses pembinaan kepada sejajaran dulu. Ya tentu dalam hal ini penemuan dari hal yang kecil pada saat dari lapangan ini, karena tidak mungkin saya tidak terjun ke lapangan, tidak akan melakukan kasus tanpa terjun ke lapangan. Jadi seorang kepala sekolah itu harus tahu lapangan, mulai dari permasalahan siswa, mulai permasalahan guru, mulai permasalahan apa yang menjadi kebijakan ketentuan manajerial, keputusan dari kepala sekolah atau lagi yayasan yang nanti diturunkan kepada kepala sekolah sampai ke jajaran dulu dan staf. Tentu dalam hal ini tentu ada sebuah ketidaksesuaian atau perjalanan dalam proses penyiapan program pendidikan. Lalu dalam hal ini penemuannya kondisional pada saat hari itu juga ya Pak. Tiap hari ini tidak mungkin tanpa menemukan sebuah permasalahan. Betul sekali. Jadi permasalahan itu datangnya pada saat ya makanya tadi lah tiap ini wajib kepala sekolah untuk turun walaupun bisa dikategorikan 1 jam sampai 2 jam untuk bisa memantau bagaimananya kondisi tidaknya Keberlangsungan dalam program pendidikan. Ya, berarti ada sebuah pembelajaran dan pengalaman benar ya. Pembelajaran satu pembelajaran pribadi saya tadi untuk mengambil sebuah keputusan untuk menarik sebuah materi pembinaan dari setiap kasus. Begitu juga pembelajarannya yaitu wawasan saya dari sebagai kepala sekolah mengenai bagaimana melakukan dulu, bagaimana melakukan pendataan kepada siswa, begitu juga bagaimana caranya mensukseskan program pendidikan ini sesuai dengan program yang ada. Luar biasa. Dengan adanya kasus, dengan adanya sebuah permasalahan itu menjadi ujung tombak evaluasi menjadi sebuah perubahan. Yes. Terima kasih Pak Asep nih. Ternyata kita sudah berada di penghujung nih. Namun saya juga tadi banyak menyimak. Ternyata Pak Asep itu memang bisa melakukan sebuah pengambilan keputusan di mana ada 4 paradigma Pak secara teori itu. Dilema etika itu ada 1 versus kelompok. Jadi ada seorang guru ataupun seorang pemimpin yang akan berhadapan dengan penyampainya. Terus ada rasa keadilan dan kasihan ya. Di mana tadi harus menentukan pilihan di mana sampai pemutusan kerja lah ya. Berikutnya ada paradigma atau pendekatan kebenaran dan kesetiaan. Di mana Pak Asep harus memang sesuai dengan rule, dengan sesuai dengan arahan manajer dan atasan. Di sisi lain juga Pak Asep harus setia dengan hal-hal yang memang punya nilai-nilai kebajikan. Nah, yang satu lagi ada paradigma jangka pendek dan jangka panjang, di mana seorang pemimpin tadi Pak Asep bisa menjabarkan begitu seksama ya, bahkan ada supervisi gitu kan, terus ada penilaian disiplin, bahkan terjun langsung ke setiap kelas mungkin ya, mengorbit dalam arti ini memiliki target di jangka panjangnya, apalagi tadi ada beberapa tujuan yang harus dicapai.
akan ada sebuah paradigma atau dilema etika mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang diprioritaskan. Nah, begitupun ada prinsip-prinsip dilema Pak yang tadi saya simak. Pak Asep sudah melakukan beberapa pendekatan secara prinsip. Ada satu prinsip yang mungkin cukup dominan di sini, yaitu rule based thinking, di mana Pak Asep memang berpegang teguh sama peraturan dan memang berpikir berbasis peraturan. Meskipun si prinsip ini ada 3 sebenarnya, ada hasil, ada berbasis rasa peduli juga. Pak Asep ini lebih mendominasi di rule dan peraturan itu, karena memang pencapaian target tanpa ada sebuah manajemen yang baik itu tidak tercapai. Atur nuhun Pak Asep waktunya, dan saya mungkin sebagai calon guru penggerak yang semoga Sukses buat Pak Hari. ya, semoga Pak Asep juga akan membenahi diri dan bergabung bersama kami di program pendidikan guru penggerak. Akhirnya saya Hari Zainal undur diri dari harapan semuanya. Dan sekali lagi Pak Asep atur nuhun ya. Sukses untuk kali ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan kita sudah menyimak beberapa wawancara atau interview bersama pemimpin ataupun kepala sekolah. Berikutnya kita akan masuk ke sesi daftar tugas atau checklist mengenai refleksi wawancara yang akan kita simak melalui tabel berikut ini. Ya, demikianlah serangkaian sesi interview ataupun wawancara yang sudah saya lakukan. Semoga ada manfaat dan tentunya akan menjadi inspirasi untuk kita semua sebagai calon guru penggerak. Untuk itu saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Peace out.